Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar algoritma dan struktur data kelas B yang berjudul B3 dengan menggunakan impulan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Giovanna Vito Praditya dengan NPM 45232100055. Sini saya akan menjelaskan deskripsi B3, program, pseudocode, algoritma, dan kesimpulan. Pertama, deskripsi dari B3. Apa sih B3 itu? B3 adalah tree yang disebut juga sebagai balance tree, yang berarti struktur data tree yang menyeimbangkan. B-tree adalah tree yang setiap node-nya dapat berisi lebih daripada satu elemen. Jumlah elemen dalam satu node bergantung kepada order B-tree tersebut. Jumlah minimum elemen dalam setiap node kecuali root adalah D. Dan jumlah maksimum elemen di root adalah 1 dan jumlah maksimumnya adalah 2D. Jumlah minimum child suatu node di dalam B-tree adalah 0. Dan jumlah maksimumnya adalah jumlah elemen plus 1. Penerapan B-tree. B-tree biasa digunakan dalam database besar untuk mengakses data yang disimpan di disk. B-tree juga merupakan pencarian data dalam kumpulan data dapat dilakukan dengan waktu yang singkat dengan menggunakan struktur data hierarki ini ya. B-tree juga memiliki fitur pengindeksan yang dapat dicapai sebagian besar server menggunakan pendekatan B-tree. B-tree digunakan dalam sistem chat untuk mengatur dan mencari data geometris. B-tree juga digunakan pada pemrosesan bahasa alami, jaringan komputer, dan kriptografi. Selanjutnya, keuntungan B-tree. Pertama, memiliki jaminan kompleksitas waktu sebesar 0 log n. B-tree bersifat menyeimbangkan atau balance. B-tree memiliki konkurensi tinggi dan throughput tinggi. B-tree juga pemanfaatannya memiliki pemanfaat penyimpanan yang efisien. Kekurangan B-tree. Kekurangan B-tree di sini, B-tree itu adalah salah satu struktur data hierarki yang tidak bukan terbaik untuk semua kasus seperti dalam sorting maupun mencari data. Kenapa? Karena B-tree lebih lambat dibandingkan struktur data yang lain karena si B-tree ini bersifat balance atau menyeimbangkan. Ada dua operasi dalam B-tree. Yang pertama penyisipan atau insert. Yang kedua penghapusan atau delete. Insert itu misal kita ingin menyisipkan data atau memasukkan data, maka insert kita di sini parents, ini node. Nah, di sini kita mau masukin 29. Tapi karena di sini contoh ini terlalu berlebih ya. Jadi di split. Split itu artinya pindahkan gitu. Jadi ke sebelahnya dengan mencari kunci di sini karena yang dimasukkan 29 berarti dia di bawah dari 26. Sini 26. Di sini 26 ditambahkan lagi node baru. Di sini 26-nya dipindahkan ke atas. Jadi dibagi dengan node baru. Nah, jadi seperti ini. Lalu penghapusan sedikit berbeda. Di sini penghapusan karena menghapus berarti kita harus mengganti elemen yang dihapus gitu. Seperti ini, jadi mengganti posisinya jadi ke atas karena 20-nya dihapus. Lalu kita mencari kunci key dalam node karena di sini 19 naik node-nya lalu dipindahkan 23 dengan data 25. Lanjut program. Di sini inti dari B-tree itu ada di proses B-tree-nya dari pohon ini. If P sama dengan 0,
maka cetak. Di sini for I sama dengan 0, I kecil P, and I plus plus. Jika P, I sama dengan false, maka cetak pohon. Cetak pohon ini, sorry, cetak pohon. Jika P, I sama dengan false, cetak pohon lagi. Untuk fungsi urut di sini seperti pengurutan seperti biasa, pastinya ada variabel tambahan seperti ini temp. Misalnya di sini ada variabel i dan j, maka temp ini adalah fungsi untuk menyimpan sebuah data agar bisa tersorting atau diurutkan satu persatu, baik secara ascending maupun descending. Lalu ada fungsi pecah anak untuk mencari titik tengah pada node supaya bisa mencari eh, data elemen yang sudah di-input nanti di menu utama. Lanjut ada menu sisip, fungsi sisip. Maksudnya, fungsi sisip untuk menyisipkan data elemen di sini. Jika X true, kalau true, maka denjo X do N sama dengan data yang 6 tadi. 6 yang di awal sini. Karena ini hanya menyiapkan 6 data. Sebenarnya bisa lebih datanya dari 6. Di sini. Nah, lalu di menu utama, input jumlah elemen. Di sini for I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, I plus plus. Nah, di sini masukkan isi elemen, input T, lalu memanggil fungsi sisip. Setelah itu hasil pengurutan menggunakan B-tree ini dengan memanggil fungsi pohon. Untuk hasil runnya seperti ini. Di sini tadi jumlah yang diinput misalnya 5 data, ada 90, 23, 66, 54, 71, dan hasil pengurutannya seperti ini ya, secara scanning. Berikut untuk pseudocode-nya, saya tampilkan saja. Nah, dan ini untuk algoritma dan bahasa alaminya. Ini saya tampilkan saja. Nah, kesimpulan dari B-tree itu ya, B-tree merupakan sebuah penerapan pada struktur data yang efektif apabila digunakan dalam basis data karena memiliki sistem yang menyeimbangkan sebuah data. Dibandingkan struktur data hierarki lainnya, B-tree sangat fleksibel dan tidak banyak menggunakan memori karena bisa menyimpan banyak kunci dalam satu node, tetapi sangat lambat karena menyeimbangkan atau balance tersebut ya. Jadi ada dua nih, bisa bagus karena dia itu menyeimbangkan data sistem, bisa juga jelek karena dia prosesnya lambat karena bersifat tadi menyeimbangkan atau balance. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.